Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ari Prasetyo di video pembelajaran Matematika Peminatan. Di video kali ini kita masih membahas bab vektor dan kita akan melanjutkan ke bagian penjumlahan dan pengurangan vektor. Langsung saja, mari kita mulai belajar. Yang pertama kita bahas tentang penjumlahan vektor. Seandainya saya ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B, itu ada dua cara ya. Bisa secara geometris ataupun secara aljabar. Nah, secara geometris ini ada beberapa cara. Yang pertama kita menggunakan aturan jejer genjang. Misalkan di sini saya punya vektor A dan juga vektor B. Lah, untuk menjumlahkan dua vektor ini secara jejer genjang, caranya adalah kita satukan pangkal dari vektor A dan vektor B ini ya. Selanjutnya setelah pangkalnya kita satukan, kita gambar garis yang sejajar dengan vektor A ini ya, di ujung vektor B. Kemudian ini juga kita gambar garis yang sejajar vektor B di ujung vektor A. Nah, sehingga bertemu di sini. Lah, dari pangkal ke ujung sinilah hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Nah, bagaimana dengan aturan segitiga? Kalau untuk aturan segitiga, kita gambar dulu vektor A-nya, lalu kita gambar vektor B, pangkalnya kita taruh di ujung vektor A. Jadi langsung vektor A langsung ditambah vektor B ya. Nah, hasilnya adalah pangkal dari vektor A menuju ujung vektor B. Nah, ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B. Jadi mau pakai aturan jejer genjang ataupun aturan segitiga pasti hasilnya sama ya. Nah, untuk aturan segi banyak ini digunakan untuk menjumlahkan vektor yang jumlahnya lebih dari 2. Misal ada vektor A, kemudian ditambah vektor B, ditambah vektor C, ditambah vektor D. Nah, dari ujung vektor A ke pangkal vektor D inilah penjumlahan A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Ini adalah cara menjumlahkan dua vektor secara geometris. Kemudian secara aljabar, jika saya punya dua vektor A dan vektor B yang ada isinya, ini R3 ya, maka untuk menjumlahkannya ya tinggal XA ditambah XB, YA ditambah YB, ZA ditambah ZB. Begitupun jika kita ingin melakukan pengurangan pada vektor, yaitu vektor A dikurangi vektor B, juga bisa secara geometris ataupun secara aljabar. Yang perlu diperhatikan adalah pengurangan antara vektor A dikurangi vektor B itu sebenarnya adalah penjumlahan vektor A dengan min B ya. Jadi lawan dari vektor B. Coba kita tinjau kalau menggunakan aturan jejer genjang. Saya punya vektor A, ini vektor B ya. Nah, saya akan mengurangkan vektor A dengan vektor B. Cara pertama adalah kita gambar dulu vektor yang berlawanan dengan vektor B. Panjangnya sama dengan vektor B namun arahnya berlawanan. Berarti kalau ini ke sana, lawannya ya ke sini ya. Nah, kita gambar. Ini panjangnya sama, cuma arahnya beda. Makanya ini vektor B positif, ini vektor B negatif. Kalau sudah ya tinggal kita sama seperti aturan jejer genjang di penjumlahan tadi, kita gambar garis yang sejajar vektor A di sini, kemudian yang sejajar dengan vektor min B di sini, maka hasil penjumlahannya adalah dari dari pangkalnya vektor A dan min B ini ke titik ini. Inilah vektor A dikurangi vektor B. Selanjutnya untuk aturan segitiga, digambar dulu vektor A-nya di sini. Kemudian untuk menambahkan vektor min B, ya ini min B-nya kita langsung taruh sini ya. Jangan vektor B-nya ya, kalau B kan berarti nanti ke sana. Ini min B berarti langsung ke sini. Maka kita sambungkan pangkal vektor A ke ujung vektor B, inilah vektor A dikurangi vektor B. Kalau secara aljabar, berarti kalau saya punya dua vektor A dan vektor B, pengurangannya ya tinggal XA min XB, YA min YB, ZA min ZB. Daripada berpusing-pusing, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, dipunyai vektor A min 24 dan vektor B 52. Tentukan vektor A ditambah B dan vektor A dikurangi vektor B. Ada dua ya secara aljabar dan geometris. Kita kerjakan dulu kalau secara aljabar. Berarti kalau vektor A tambah B ya tinggal ini vektor posisi A kita tambahkan dengan vektor posisi B. Berarti ya min 2 tambah 5 hasilnya 3, 4 tambah 2 hasilnya 6. Sekarang kita tinjau secara geometris apakah hasilnya sama. Kita gambar dulu vektor posisi A yaitu min 2 4. Kita cari min 2 di sini, 4 di atas ya. Berarti ini vektor A.
Untuk mempermudah, kalau kalian gambarnya ini kasih angka ya, min 1, min 2, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Ini vektor A sudah saya gambar. Kemudian kita gambar vektor B 5, 2. Berarti di sini ya. Vektor 5, 2. Ini vektor B. Karena di sini pangkalnya sudah sama-sama bertemu, berarti kita gunakan saja aturan jejar genjang ya. Kita buat garis yang sejajar vektor A di sini. Kemudian garis yang sejajar vektor B di sini ya. Maka dia akan bertemu di titik berapa ini? 3,6 ya. 1 2 3, 1 ke atas 6. Maka ini hasil dari vektor A ditambah B. Ternyata hasilnya sama. Di sini 3,6, di sini juga 3,6. Selanjutnya kita akan mencari yang vektor A dikurangi vektor B. Berarti ya tinggal min 24 dikurangi 52. Min 2 dikurangi min 5 hasilnya min 7. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Sekarang kita tinjau secara geometris apakah hasilnya sama. Kita gambar dulu vektor A nya min 2,4 tadi. Kemudian vektor B nya 5,2. Kemudian kita akan menjumlahkan vektor A dengan lawan dari vektor B ya, karena di sini dikurangi. Maka kita gambar dulu vektor B atau kita gambar dulu lawan dari vektor B. Vektor B kan 5,2, berarti ya lawannya dikali negatif saja, jadi min 5, min 2 ya. Kan dia jelas arahnya berlawanan. Dan dia pasti panjangnya sama dengan vektor B, cuma arahnya saja yang berlawanan. Kemudian kita kalau sudah seperti ini kan pangkalnya sudah ketemu, tinggal kita gunakan aturan jejar genjang. Kita gambar yang sejajar dengan vektor A di sini, kemudian yang sejajar dengan vektor min B di sini. Berarti hasil vektor A ditambah negatif vektor B atau vektor A dikurangi vektor B ya ini. Dia berhenti di titik min 7,2. Hasilnya sama ya dengan ini min 7,2. Nah, untuk soal nomor 1 ini vektornya kan vektor posisi ya, vektor A, vektor B, karena pangkalnya semua di titik 0,0. Sekarang bagaimana jika vektornya vektor sembarang dan bukan vektor posisi? Mari kita cek di contoh soal yang kedua. Dipunyai titik A 7,1, titik B 3,3, titik C min 2,2, dan titik D min 4, min 2. Tentukan vektor AB ditambah vektor CD dan vektor AB dikurangi vektor CD. Yang pertama kita kerjakan secara aljabar ya. Di sini kan yang diketahui titik-titik, berarti kita cari vektor-vektornya dulu, yaitu vektor AB dan CD. Kita kan tahu ya bahwa vektor AB itu adalah vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. B-nya tadi adalah 33, A-nya adalah 71. Sehingga hasilnya 3 kurangi 7 min 4, 3 dikurangi 1 adalah 2. Selanjutnya kita cari vektor CD, berarti kan vektor posisi D dikurangi vektor posisi C. D-nya adalah min 4, min 2. Kemudian C-nya adalah min 2 dan 2. Min 4 dikurangi ini min ketemu jadi plus ya. Min 4 tambah 2 jadi min 2. Min 2 dikurangi 2 jadi min 4. Selanjutnya kita hitung vektor AB ditambah vektor CD. Vektor AB ditambah vektor CD berarti AB-nya sudah kita hitung ini jadi min 4, 2. Ditambah CD, CD-nya adalah min 2, 4. Kemudian kita hitung min 4 ditambah min 2 jadi min 6. 2 ditambah min 4 jadi min 2. Sekarang mari kita tinjau secara geometris. Kita gambar dulu titik, kita tentukan dulu titik A dan B. Di sini ya titik A 7,1, titik B di sini 3,3. Lalu kita gambar vektornya, vektor AB. Selanjutnya kita gambar vektor CD di titik min 2,2 dan titik min 4, min 2. Kita gambar. Di sini adalah vektornya ya. Vektor CD-nya di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan vektor AB ditambah CD. Maka untuk seperti ini kita gunakan aturan segitiga saja. Jadi kita taruh pangkal vektor C ke ujung vektor B ini, kita impitkan di sini. Ini kita pindah ke sini ya. Kalau kita perhatikan di sini kan dari pangkal titik C ini kan dia turun 4 ya. 1 2 3 4. Dia turun 4 langkah ke kiri, 2 langkah. 1 2. Maka dari B ini ya turun 4, 1, 2, 3, 4, terus ke kiri 2, 1, 2. Kalau kita hubungkan nanti garisnya pasti panjangnya sama. Nah dia berhenti di titik 1, min 1. Saya kasih nama D aksen ya, karena dia pindah. Ya buat nama aja, kalau pakai huruf lain juga boleh. Maka kalau kita hubungkan A ke D aksen ini, dia adalah hasil dari AB ditambah CD. Nah sekarang kita lihat vektor A D aksen itu kan sama aja vektor D aksen posisi D aksen dikurangi vektor posisi A. Vektor D aksennya adalah 1 min 1, A nya adalah 7 dan 1.
Coba kita hitung 1 dikurangi 7 hasilnya min 6, min 1 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2. Dan hasilnya sama dengan ini ya, min 6 dan min 2. Jadi mau menggunakan aljabar maupun geometris hasilnya pasti sama. Selanjutnya kita kerjakan yang pengurangan, vektor AB dikurangi vektor CD. Berarti ya tinggal kita kurangkan saja ini, AB kurangi CD, AB nya min 4 dan 2, CD nya min 2 dan min 4. Min 4 dikurangi min 2, ini jadi plus ya, berarti punya utang 4 dibayar 2 jadi min 2. 2 ini min ketemu min jadi plus, 2 tambah 4 jadi 6. Sekarang kita tinjau secara geometri. Ini sudah ada vektor AB dan vektor CD. Kemudian akan dikurangkan, berarti kita taruh pangkal titik C ke ujung titik B. Namun nanti CD nya itu karena ini dikurangi maka dia berbalik arah. Jadi kan kalau ini ke bawah nanti jadi ke atas ya. Nah ini, kalau dia tadi turun 4 langkah 1, 2, 3, 4, berarti dia naik 4 langkah 1, 2, 3, 4. Terus dari sini kan dia ke kiri 2 langkah 1, 2. Jadi dari sini dia ke kanan, kebalikannya 2 langkah. Jadi dia turun ke 4 langkah ke kiri 2 langkah, ini jadi naik 4 langkah ke kanan 2 langkah. Kemudian tinggal kita lihat dia ada berhenti di titik 5,7. Nah, kita hubungkan dari A, maka ini adalah hasil dari vektor AB dikurangi vektor CD. Nah, AD aksen ini sebagai hasil kita cek dulu. Dia adalah vektor posisi D aksen dikurangi vektor posisi A. D aksennya hasilnya adalah 57. Vektor A nya adalah 71. 5 dikurangi 7 hasilnya min 2. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Hasilnya juga sama ya. Punya titik P 42, min 3, Q 657, R 4 min 26 dan S 311. Tentukan PQ tambah RS dan PQ min RS. Karena ini ada di ruang dimensi 3, maka cukup mengerjakan secara aljabar saja, karena kalau digambar pasti akan sulit. Kita cari dulu vektor PQ, dia adalah vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Q nya adalah 657, P nya adalah 42 min 3. Kita hitung 6 kurangi 4, 2, 5 kurangi 2 adalah 3, 7 dikurangi min 3, ini min jadi plus, jadi 10. Kemudian kita cari vektor RS. Vektor RS berarti sama dengan vektor posisi S dikurangi vektor posisi dari R. S nya adalah 311, ini R nya adalah 4 min 26, 4 min 26. 3 kurangi 4 jadi min 1, 1 dikurangi min 2, min sama min jadi plus, jadi 3, 1 kurangi 6 jadi min 5. Selanjutnya yang ditanya adalah PQ tambah RS, ya tinggal kita jumlahkan, ini yang sudah kita hitung. 2, 3, 10 tambah min 1, 3 min 5, 2 tambah min 1 jadi 1, 3 tambah 3 jadi 6, 10 tambah min 5 jadi 5. Selanjutnya yang PQ dikurangi RS, 2, 3, 10 dikurangi RS, RS nya ini min 1, 3 min 5, 2 min 1 jadi 3, 3 kurangi 3, 0, 10 min 5 jadi 15. Cukup mudah ya. Nah, tugas kalian sekarang mencoba mengerjakan ini. Dipunyai titik P 4, min 2, titik Q 1,3, titik R min 3,4 dan S min 7,1. Tentukan PQ dikurangi RS secara geometri dan aljabar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jika mau mencari materi pembahasan tentang matematika ataupun matematika peminatan, silahkan kunjungi channel saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.